Update pencairan BPNT Juli Agustus lewat kartu KKS dan juga lewat pos untuk alokasi BPNT Juli Agustus September. Kabar gembira tentunya, baik pencairan lewat kartu KKS Merah Putih maupun lewat PT Pos sudah sama-sama ada surat perintah membayar. Nah, daerah mana sajakah pencairan terpantau mulai malam ini hingga beberapa hari ke depan? Oleh karena itu, simak terus informasi lengkapnya hingga tuntas dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga akhir pekan ini selalu saja ada kebaikan-kebaikan yang mengiringi langkah teman-teman ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat bertemu kembali di channel Info Bansos yang akan selalu menyampaikan update bantuan sosial dan subsidi dari pemerintah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira khususnya untuk teman-teman semua sebagai KPM BPNT yang juga penerima PKH dan juga penerima BPNT murni tentunya. Nah, teman-teman yang cair bantuan BPNT-nya pada triwulan ketiga ini itu terdapat dua mekanisme pencairan, yakni melalui KKS Merah Putih dan juga melalui PT Pos Indonesia. Adapun besaran atau nominal yang diterima itu terdapat dua kelompok pencairan, yaitu sebesar Rp400.000 dan juga sebesar Rp600.000. Nah, ada kejutan baru saja bahwa pencairan bantuan BPNT Rp400.000 itu sudah semakin meluas. Jika kemarin-kemarin yang heboh mulai cair duluan adalah Bank Mandiri, teman-teman bisa melihat di layar belakang yang sudah memposting struk pencairan di daerah-daerah, di mana itu diklaim sebagai pencairan BPNT Juli dan Agustus. Dan sejauh pemantauan di akhir pekan ini bahwasanya memang sudah semakin meluas pencairannya merambah ke beberapa bank penyalur. Nah, untuk memastikan apakah benar pencairan BPNT ini sudah betul-betul semakin merata dan bagaimanakah status pada aplikasi 6NG saat ini, apakah selain Bank Mandiri, apakah juga bank seperti Bank BNI, BRI, BSI dan juga PT Pos sudah pada tahapan surat perintah membayar? Dan update terakhir di aplikasi 6NG itu terus mengalami peningkatan perubahan statusnya. Nah, untuk bank penyalur Himbara sudah banyak sekali juga yang sudah SPM atau keterangannya sudah perintah membayar. Baik itu untuk Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan juga BSI maupun juga PT Pos. Ini berarti pada lembaga bayar sudah ada proses top up. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika sudah banyak KPM juga yang telah melaporkan bahwa bantuan BPNT-nya sudah masuk ke rekeningnya. Nah, untuk memastikan apakah betul bantuan itu adalah merupakan BPNT yang nominalnya itu Rp400.000, bukannya dari bantuan PKH dari komponen lansia yang sekiranya cair itu Rp400.000, ataukah bantuan PKH dari komponen SD dan SMP yang juga nilainya cair Rp400.000? Namun hal ini lagi-lagi bisa dimentahkan ya teman-teman, karena pada status 6NG memang sudah ada yang sampai pada tahapan sudah transaksi. Artinya KPM ini sudah menarik bantuannya. Jika saja keterangan pada BPNT Juli Agustus sudah transaksi, begitupun dengan PKH status keterangan sudah transaksi. Berarti memang betul bahwasanya setelah status keterangan sudah SPM, maka selanjutnya pihak bank melakukan proses top up. Kemudian jika keluarga penerima manfaat telah mencairkan bantuannya, maka status pada 6NG juga akan berubah menjadi sudah salur. Karena berhubung proses masih terus berlangsung dan yang belum cair, jangan keburu cek rekeningnya juga. Dan juga tidak mengecap yang sudah mengklaim cair itu adalah hoax. Jadi semua bisa saja terjadi, hanya saja yang tentunya cair bertahap. Nah, biasanya puncak-puncak pencairan itu berada di pekan terakhir Agustus ini sampai pada minggu pertama bulan September. Dan perlu teman-teman ketahui, karena sistem atau mekanisme pencairan bansos itu melalui beberapa tahapan dan dicairkan secara per termin.
Jadi ya, teman-teman tetap bersabar saja bagi yang belum masuk saldonya. Intinya, teman-teman tetap menunggu. Insya Allah, jika teman-teman tergolong sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak bermasalah dengan data kependudukannya, tidak ada masalah dengan data bank, dan juga tidak masuk pada daftar KPM yang ditidaklayakkan oleh daerah dan Kementerian Sosial, maka yakin saja bantuan akan masuk tepat pada waktunya. Nah, teman-teman, silahkan disimak daerah mana saja yang sudah melaporkan bukti struk pencairan BPNT di layar belakang. Sembari saya menjelaskan informasi penting terkait pencairan yang sedang berlangsung pada pekan ini. Dan yang paling membahagiakan tentunya untuk para KPM BPNT sudah berubah statusnya, khusus untuk KKS Merah Putih periodenya adalah Juli-Agustus 2023, keterangan sudah SPM. Sedangkan untuk pencairan melalui PT Pos Indonesia periode Juli-Agustus-September juga sudah keterangan SPM. Ini berarti untuk PT Pos sudah pada persiapan menerima bantuan program sembako sebesar Rp600.000. Nah, mungkin teman-teman bertanya, jika saja status pada keterangan SP2D sudah SPM, apakah bantuan sudah bisa dicek? Nah, teman-teman, ini perlu diluruskan ya. Turunnya surat perintah membayar adalah bagian dari proses di mana ada standing instruction dari Kementerian Sosial. Sebagai dasar, bank melakukan proses pemindahan dari rekening Kementerian Sosial ke rekening para KPM. Nah, prosesnya tentu tidak instan ya teman-teman, karena ada jutaan KPM yang harus dihandle dan membutuhkan ketelitian dalam proses transferring. Oleh karena itu, terkadang pencairan terasa lambat padahal sudah SPM. Jadi cukup teman-teman menantikan saja. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa hingga saat ini pihak lembaga penyalur berupaya melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan standar operasional di masing-masing perbankan. Dan untuk pencairan melalui PT Pos Indonesia, meskipun saat ini sudah berubah statusnya, sudah SPM juga, tapi belum ada hiruk pikuk pencairan hingga hari Sabtu ini. Bahkan untuk daerah dampingan saya pun sudah ada BNBA, tapi kok belum ada yang diedarkan undangan pencairannya. Nah, ini juga perlu dipahami ya teman-teman. Setelah adanya surat perintah membayar atau SPM terbit untuk PT Pos, maka ada yang namanya daftar nominatif atau danom, di mana para KPM penerima sudah ada namanya. Informasi keluarga penerima manfaat atau KPM penerima ini ada semacam kode KRIS. Nah, setelah daftar nominatif ini dibagi-bagi di pusat berdasarkan daerahnya, kemudian daftar nominatif ini yang sudah dipilah-pilah berdasarkan daerah dikirim ke daerah untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh PT Pos cabang di daerah masing-masing untuk kemudian dicetak undangannya dan disebarkan kepada para keluarga penerima manfaat atau KPM. Jadi ya, harap dimaklumi saja untuk pencairan melalui PT Pos sedikit membutuhkan waktu dibandingkan pencairan melalui kartu KKS. Nah, lebih lanjut untuk KPM yang menerima bantuan BPNT untuk alokasi Juli, Agustus hingga September dipercayakan ke pihak PT Pos, yang mana pihak PT Pos Indonesia ini memang di triwulan ketiga ini tetap akan menyalurkan khususnya yang ada di 83 kabupaten kota khusus dan utamanya yang ada di daerah 3T. Dan untuk KPM pada tahap 2 lalu yang menerima di PT Pos, maka akan kembali juga dicairkan melalui PT Pos dengan syarat KPM tersebut tidak memiliki kartu KKS terbaru dari bank penyalur. Baik teman-teman, demikian informasi dari saya pada video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Info Bansos untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Info Bansos. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.